Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman semua bagaimana caranya agar kita itu bisa melantunkan surah Al-Fatihah dengan irama ros, yang kebetulan juga merupakan irama yang sering saya gunakan ketika saya menjadi imam sholat. Kebetulan juga ini merupakan kali pertamanya saya membuat video dengan format seperti ini. Maka dari itu saya meminta kepada teman-teman semua untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yaitu adalah dengan teman-teman semua hanya cukup menyimak video ini sampai habis. Lalu apabila teman-teman itu menyukai penjelasan dari saya, silahkan teman-teman bisa menekan tombol like-nya. Dan apabila teman-teman itu menemukan kesalahan atau ingin memberikan saran dan juga kritiknya, maka silahkan teman-teman juga bisa mencantumkan saran kritik di kolom komentar. Komentar-komentar yang teman-teman cantumkan semoga bisa membuat saya lebih meningkatkan lagi kualitas video-video saya, terutama dalam hal pembelajaran Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, ada satu hal penting yang perlu sekali kita semua ketahui bersama, yaitu tentang bacaan Al-Quran kita. Yang mana terkadang kita ingin sekali bacaan Al-Quran kita itu terdengar indah dari segi irama atau lagunya. Tapi kebanyakan dari kita tidak memperhatikan tentang bagaimana hukum dari bacaan tersebut ya, yaitu adalah tahsin dan tajwidnya. Semisal dari segi panjang pendeknya ataupun dari segi hukum-hukum bacaan yang lainnya. Maka terlebih dahulu saya ingatkan, tidak perlu teman-teman sekalian bersusah payah untuk mengikuti imam ini, mengikuti syekh ini dalam hal lagu atau iramanya. Tapi bagaimana caranya agar bacaan kita itu bisa bagus? Yang pertama kali teman-teman perhatikan adalah tentang tahsin dan tajwid dalam bacaan kita. Semisal ada ilmu makharijul huruf, ilmu yang menjelaskan kepada kita dari mana keluarnya huruf-huruf yang kita ucapkan. Dan juga ada ilmu sifatul huruf, yaitu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf. Jadi setiap masing-masing huruf itu memiliki sifat-sifat ya. Sebagaimana manusia juga memiliki sifat. Maka setiap huruf juga memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, itu semua perlu kita perhatikan sebelum kita memulai belajar irama. Karena apabila teman-teman sekalian sudah memperhatikan hukum-hukum bacaannya dari segi tahsin dan juga tajwidnya, maka secara otomatis bacaan teman-teman itu akan terdengar indah walaupun teman-teman sendiri belum bisa menggunakan irama dalam bacaannya. Karena bacaan yang bagus itu bukanlah bacaan yang indah iramanya, yang indah cengkoknya ataupun indah lantunannya. Tapi bacaan Al-Quran yang bagus adalah bacaan yang sesuai dengan hukum-hukum bacaan yang sudah diajarkan oleh para ulama. Maka kembali saya ingatkan, sebelum teman-teman itu belajar irama, coba cek terlebih dahulu. Atau minta kepada ustadz atau kiai di sekitar teman-teman sekalian, apakah sudah benar hukum-hukum bacaan teman-teman semuanya. Maka apabila bacaan kita sudah bagus, atau sudah sesuai dengan hukum-hukum tahsin dan tajwidnya, maka bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memperindah bacaan kita dengan menggunakan ilmu irama atau ilmu maqamat. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama, di sini saya akan memulai bagaimana caranya agar kita bisa melantunkan surah Al-Fatihah dengan irama ros. Nah, dalam ilmu irama itu sendiri ada beberapa rumus ya, di antaranya ada 2 rumus, yaitu adalah rumus nada naik dan turun. Saya contohkan terlebih dahulu rumus untuk irama ros itu sendiri. Pertama adalah nada naik. Nada yang pertama naik, lalu kemudian nada turun. Nada yang kedua turun. Coba saya aplikasikan untuk ta'awudz dan basmalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah rumus yang pertama, yaitu nada yang pertama naik. Lalu kemudian rumus yang kedua.
Nada yang kedua turun. Kita aplikasikan kepada bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa kita perhatikan ada di situ nada naik dan juga turun. Yang pertama adalah naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naik. Kemudian yang kedua turun. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Lalu kemudian kita aplikasikan ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Kita coba aplikasikan dua rumus tadi di ayat selanjutnya. Yaitu adalah ayat yang ke-4 dan 5. Nada yang pertama naik. Maliki yaumiddin. Naik, kemudian turun. Nada yang kedua turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, saya ulangin lagi dari ta'awudz dan basmalah. Menggunakan dua rumus tadi, yaitu rumus nada naik dan juga turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak perlu teman-teman itu plek sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Tapi teman-teman juga bisa memvariasikan rumus tersebut ya, asalkan tidak jauh berbeda dengan iramanya. Contoh variasi yang pertama, nada yang pertama naik. Variasi yang kedua, nada yang pertama naik. Jadi intinya itu kuncinya ada di akhir pengucapan ya. Pengucapannya apakah dia nada naik ataukah nada turun. Itulah yang harus kita samakan. Adapun di awalnya kita boleh memvariasikan. Sebagai contoh, kita gunakan nada naik ya. Rumus pertama yaitu nada naik. Nada yang pertama naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian nada turun. Nada yang kedua turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya naik. Maliki yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya naik. Ihdinas siratal mustaqim. Turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitu teman-teman. Jadi dua rumus saja, yaitu rumus nada naik, kemudian rumus nada turun. Itu bisa memperindah bacaan kita ya. Kalau teman-teman sekalian bisa paham dua rumus tersebut ya. Rumus yang sangat sekali mudah, tidak perlu macam-macam. Saya ulangin dari ta'awudz ya. Teman-teman perhatikan nadanya naik dan turun.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah teman-teman, coba teman-teman perhatikan di ayat terakhir. Itu lebih panjang daripada ayat-ayat yang sebelumnya. Maka di sini mungkin sebagian dari kita kesulitan ya dalam mencocokkan iramanya. Kuncinya adalah bagaimana di akhir kata yang kita ucapkan. Disitulah kita menerapkan nadanya tersebut ya. Sebagai contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu turun ya, 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga tuh turun ya. Jadi turunnya ada dua. Atau bisa kita sebut yang Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu sebagai nada datar ya. Jadi bisa kita sebut ayat yang terakhir itu gabungan dari datar dan turun. Atau kita anggap turun dan turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi dengan catatan ini jika di waqaf atau kita potong ayatnya. Nah, apabila kita gabung ayatnya atau kita sebut sebagai wasol, maka penerapannya adalah dengan menggunakan nada turun semua ya. Tapi bertahap turunnya dan sampai di akhir kalimat yang kita ucapkan itulah yang paling rendah, paling turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Turun ya, turun atau rendah. Saya ulangin dari ta'awudz ya teman-teman. Kita mulai dengan nada naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian turun. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian naik. Maliki yaumiddin. Kemudian turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian naik. Ihdinas siratal mustaqim. Turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh di waqaf. Contoh di wasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu contoh di wasal. Nah, begitu teman-teman.
Jadi inti dari belajar irama apapun itu adalah dengan menggunakan rumus ya. Dan rumusnya itu hampir sama semua, baik itu irama ros atau jiharkah, atau ada juga nanti nahawan, irama bayati. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan dua rumus saja, yaitu rumus naik dan turun. Kalau irama ros adalah rumusnya tadi, nada yang pertama naik, rumus yang kedua turun. Nada yang kedua turun. Nah, silakan teman-teman ulang-ulang sendiri sampai kemudian teman-teman itu bisa melantunkan surah Al-Fatihah dengan irama ros yang tadi sebagaimana saya jelaskan. Nah, begitu teman-teman caranya kita melantunkan surah Al-Fatihah dengan dua rumus, yaitu naik dan turun ya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah pengetahuan kepada teman-teman semua dan juga bisa membantu teman-teman dalam melantunkan Al-Quran dengan bacaan yang indah didengar oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Terutama ketika kita sedang menjadi imam ya. Karena seorang imam itu juga dituntut bacaannya adalah bacaan yang paling bagus di antara yang lainnya. Saya cukupkan video kali ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.